Tuhan El Shaddai, Tuhan yang berkuasa, Kau sanggup mengadakan semua yang ku perlukan. Kaulah Tuhan El Shaddai, ku serukan Kau ajaib. Kau tempatku berharap, yang selalu setia menyertaiku. Kaulah Tuhan El Shaddai, Tuhan yang berkuasa, Kau sanggup mengadakan semua yang ku perlukan. Kaulah Tuhan El Shaddai, ku serukan Kau ajaib. Kau tempatku berharap, yang selalu setia menyertaiku. Kaulah Tuhan El Shaddai, Tuhan yang berkuasa, Kau sanggup mengadakan semua yang ku perlukan. Kaulah Tuhan El Shaddai, ku serukan Kau ajaib. Kau tempatku berharap, yang selalu setia menyertaiku. 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 Kau tempatku berharap, dan selalu setia menyertaiku. Setia, Kau Allah yang ajaib, Kau sanggup menyediakan segala yang ku perlukan. Kuasa-Mu tak terbatas Tuhan. Oh, perbuatan-Mu ajaib, perbuatan-Mu heran. Aku percaya padamu Tuhan, dengan segenap hatiku. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu
dalam segala hal yang terjadi. Tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Engkau baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Shalom, salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan berbagi tentang pertanggungjawaban hidup. Dan saya akan awali dengan kesaksian hidup saya sebagai pengantar untuk sharing kali ini.
Bagi saya, sejak saya sungguh-sungguh mengikuti Tuhan di pertengahan 2015, dan terlebih seiring berjalannya waktu, berjalannya pengertian saya tentang firman Tuhan, bertambahnya kesaksian yang saya baca, baik kesaksian surga dan neraka, lalu pemahaman-pemahaman yang saya dapatkan yang kesemuanya merupakan bagian daripada proses pendewasaan rohani diri saya semakin mengkhawatirkan tentang bagaimana pertanggungjawaban hidup kelak. Nah, tetapi selain itu, yang sangat saya risaukan adalah sebelum pertanggungjawaban hidup yang itu baru kelak, itu baru nanti setelah selesai menjalani hidup di bumi ini, gitu kan. Salah satu kerisauan yang justru sekarang saya khawatirkan dalam hidup saya menjadi persoalan penting di dalam hati dan pikiran saya adalah bagaimana menjadi orang yang bertanggung jawab dengan apa yang saya baca, dengan apa yang saya dengarkan, dengan teguran-teguran Roh Kudus yang saya terima, gitu. Bagaimana supaya itu tetap bisa dilakukan di di dipegang sungguh-sungguh, jadi jangan hanya ketika sadar atau rasa tertegur pada satu ketika, gitu ya, tapi harus terus-menerus. Bahkan sangat baik ketika sadar sepanjang waktu, gitu ya. Nanti saya akan bagikan ada inspirasi kehidupan yang Roh Kudus ilhamkan di dalam pikiran saya tentang waktu. Nah, di sana saya sampaikan bahwa kecakapan seseorang dalam mengelola waktu dalam 1 tahun itu ditentukan oleh kemampuannya untuk mengelola hari-hari dalam 1 bulan. Demikian juga dengan kecakapan untuk mengelola hari-hari dalam 1 bulan itu ditentukan dengan kecakapan seseorang dalam mengelola hari-hari dalam 1 minggu. Demikian juga untuk hari-hari 1 minggu. Semuanya itu ditentukan dengan awalnya dulu, yaitu kemampuan untuk mengelola waktu-waktu dalam 1 hari. Nah, saya risaukan tentang hari-hari saya jangan sampai berlalu tanpa makna. Paling tidak untuk diri saya sendiri. Jadi setiap hari, malam hari, terutama sekalipun sebetulnya pada tengah hari juga saya sudah lakukan. Saya ingat, saya list, saya daftarkan apa yang sudah saya lakukan sepanjang hari. Mulai dari par saya, mulai dari pelayanan saya, mulai sampai ke aktivitas pribadi saya. Lalu hal-hal yang bertambah dalam diri saya, mungkin semakin bijaksana, mungkin semakin bertambah pengetahuannya. Nilai-nilai dalam diri saya itu selalu saya akumulasikan. Saya nggak mau setiap hari berlalu begitu saja. Tadi saya katakan minimal untuk diri sendiri. Kalau setiap hari tidak bisa bermakna untuk orang lain, paling tidak untuk diri sendiri. Tetapi tentunya harus satu paket ya, untuk diri sendiri terlebih untuk Tuhan. Makanya setiap hari itu harus ada
praktek hidup, sikap hidup yang dipertontonkan, yang dipertunjukkan kepada Tuhan melalui sikap hidup. Bagaimana mengelola waktu, ada alokasi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, ada waktu untuk berdoa, ada waktu untuk memuji dan menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, ada waktu untuk berdoa, bersyafaat, dan semua itu adalah pertunjukan yang menyenangkan hati Tuhan. Membaca firman, melayani gitu ya. Nah, setiap hari saya pastikan itu harus terjadi dalam kehidupan saya. Saya nggak mau hari-hari saya berlalu sia-sia seperti yang dulu-dulu. Di waktu yang lalu saya pernah katakan saya bukan orang yang hidup di masa lalu, tetapi saya suka mengingat-ingat masa lalu untuk menjadi pelajaran. Saya selalu ingetin diri saya kalau, eee, waktu-waktu saya pola dari ketika kecil sampai SMA, oh itu kan waktu untuk belajar. Lalu kemudian ketika kuliah, lalu bekerja. Jadi ada pola-polanya sampai 18 tahun, sekolah, kemudian kuliah. Lalu saya ingat saya pakai waktu untuk betul-betul bekerja untuk sekuler ketika itu adalah, eee, 10 tahun, lalu sudah melayani sekarang 5,5 tahun. Yang pasti waktu, alokasi dan pengelolaan waktu yang terbaik saya adalah dari pertengahan 2015 dan semakin baik hingga sekarang. Nah, eee, dalam saya mengingat-ingat waktu yang lalu, saya, suka menyesali gitu ya, tetapi ini harus digarisbawahi ya, suka menyesali bukan berarti hidup di masa lalu. Maksudnya bahwa seandainya saja ketika, eee, usia, eee, 30 misalnya, saya sudah sungguh-sungguh seperti ini kepada Tuhan. Seandainya, usia sekian yang saya ingat ada momen-momen yang saya melakukan hal-hal yang konyol, hal yang bodoh gitu ya. Saya punya pengertian seperti ini ya gitu ya. Seandainya usia 25 tahun, saya sudah punya pengertian seperti ini tentang Tuhan, tentang kehidupan, maka catatan gelap itu tidak akan mungkin terjadi gitu. Karena apa? Saya nggak tahu apakah, eee, sahabat selalu sadar dan juga saudara sadar, ya terlebih sahabat lah ya yang sudah ngerti firman, bahwa kita ini harus memberikan pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Dicapas saya bagikan di Roma 14 ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberikan pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah. Ibrani 4 ayat 13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Matius 12 ayat 36. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Jadi, itu kenapa kesaksian-kesaksian seperti yang kita muat yang terbaru di TRC tentang, kesaksian tentang penglihatan surga yang dimana Tuhan memperlihatkan buku-buku di rak yang ada di surga itu kepada orang tersebut, dimuat di TRC karena itu nggak bertentangan dengan firman Tuhan. Dan saya nggak tahu apakah setiap kita baik sahabat dan saudara memperhatikan itu sungguh-sungguh. Saya aja udah 3 kali baca sambil edit, teks itu gitu ya. Dan itu bukan satu-satunya kesaksian yang menyampaikan pesan Tuhan yang sama. Itu adalah yang kesekian kali. Kalau kalau sudah lama di TRM, setia TRC dan setia membaca kesaksian, orang-orang yang berbeda juga menyatakan hal yang sama bahwa malaikat Tuhan ada tersendiri untuk mencatat setiap bukan cuma gerak-gerik kita, tetapi isi hati kita, isi pikiran kita, motivasi kita itu nggak bisa dihapus, berjalan aja gitu dan ditulis dan semuanya itu akan kita pertanggungjawabkan. Beberapa waktu yang lalu Bu Shirley katakan bahwa, "Wah, Pak, apakah, kita kalau udah bertobat dan sungguh-sungguh itu tetap harus
menjalani pertanggungjawaban juga. Iya, tetap semuanya. Hanya kalau kita sungguh-sungguh setelah tahu kebenaran, kita hidup dalam kebenaran, hidup takut akan Tuhan, hidup menjalankan kehidupan yang saleh, yang kudus, maka penghakiman itu bukan untuk penghukuman, tetapi untuk pengupahan. Nah, berbeda dengan orang-orang fasik, orang-orang berdosa yang tetap nggak mau bertobat, nggak mau berubah, penghakiman untuk penghukuman. Kalau kita penghakiman untuk pengupahan gitu. Nah, tapi kita kan tidak tentu mau kan upah yang maksimal. Kita kan mau upah yang yang penuh gitu kan. Nah, maka menurut saya kalau kita mau menjadi orang Kristen yang bijak, harus memperhatikan semuanya. Karena kalau saya pribadi ya, saya sudah mulai berpikir bahwa betapa memalukannya nanti kalau ternyata para sahabat saya, orang-orang terdekat saya, orang-orang saya kasih tahu ternyata saya pernah punya motivasi yang sangat buruk, yang sangat jelek, yang sangat uh, tidak terpuji ketika di bumi, pernah punya perilaku, hati dan pikiran yang yang tidak mencerminkan seorang yang percaya gitu ya. Kan semuanya akan dibuka nanti. Semua kita bayangkan, coba bayangkan kita berada di dalam penghakiman itu dan catatan buku tentang diri saya dibacakan. Ya kan, sering dalam penglihatan dikatakan bahwa dalam sebuah layar akan 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 uh, seperti ada flashback, ada diputar ulang tentang kehidupan seseorang dan bahkan beberapa pesaksi katakan bahwa ketika lihat seseorang di surga itu akan diberikan pengertian tentang siapa orang itu, misalnya gitu ya. Kalau orang melihat dia tahu itu Daud, padahal nggak ada yang kasih tahu, karena di surga itu diberikan pengertian dan tentang orang lain di masa lalunya. Itu salah satu yang saya alami ketika bermimpi itu. Kemarin kan saya bagikan salah satu scene-nya. Salah satu scene-nya ketika saya diperlihatkan tentang buku itu. Lalu scene yang kedua adalah saya bukan cuma satu, beberapa orang yang ketika saya lihat, saya tahu mereka di masa lalu. Itu dalam mimpi gitu ya. Nah, jadi demikian juga nanti ketika di surga. Nanti ketika kita uh, uh, saya nggak, ya mungkin saja seperti layar ada flashbacknya, tapi setiap kita akhirnya kemudian saling tahu gitu ya, catatan tentang Pak Atasarumunggu di tahun ini, di bulan ini ada pikiran, hati dan motivasi yang seperti ini, dan itu kan memalukan gitu, dan itu nggak bisa dihapus sekalipun penghakiman untuk pengupahan, tapi kan orang akan tahu gitu ya. Nah, itu sesuatu yang saya sangat hindari dalam kehidupan saya. Nah, kembali pada pesan yang pertama adalah kerisauan saya selain kerisauan tentang penghakiman itu, tetapi juga tentang bagaimana saya ini menjadi pelaku dari apa yang saya baca dalam firman Tuhan. Saya sudah, kan kita sekarang kan sering baca posting dan terlebih sekarang dengarkan video-video ya, pesan-pesan Tuhan segala macam gitu ya. Nah, yang kayak gitu-gitu setelah kita dengerin, kita anggap sampah apa enggak? Apa kita simpan di dalam hati, lalu kita bicara pada diri kita sendiri untuk menjadi pelaku atasnya, untuk introspeksi, untuk menghidupinya gitu ya. Segala sesuatu yang sesuai dengan firman Tuhan, apakah kita mengingatkan diri kita untuk memperhatikan itu? Atau kita cuma seperti kebanyakan orang yang dengarkan tentang pesan Tuhan, dengarkan macam-macam, mungkin kesaksian Kristen juga tentang Tuhan, tentang Yesus segala macam. Ya kita main lewat aja, amin, haleluya, haleluya gitu ya. Kita dengan karakter kita yang super fanatik itu langsung merasa diri agama Kristen itu paling benar gitu. Padahal kita nggak benahi sampai inside of ourselves, bagian dalam daripada diri kita. Nggak kita nggak kita uh, nggak kita hidupi, nggak kita jadikan itu nyawa di dalam kehidupan kita. Saya sangat merisaukan itu dalam hidup saya.
Kalau saya tahu tentang sesuatu dan ternyata saya tidak hidup di dalam itu saya bahkan tak jarang, rasakan seperti daging saya teriak gitu ya. Saya kasih, contoh misalnya, ketika kan sudah banyak tahu kebenaran, sudah banyak tahu kesaksian, sudah banyak pengertian, sudah banyak teguran. Saya melihat diri saya penuh dengan, bukan penuh ya, ada banyak hal yang perlu diubahkan. Misalnya supaya, stay positif, supaya tetap positif, kemudian juga hati jangan sampai tercemar oleh perasaan yang buruk, kemudian juga, pikiran. Ya kan, kita memang sendiri di kamar mandi, sendiri di kamar tidur, sendiri di rumah, sendiri bepergian misalnya. Tapi ingat, memang ketika itu nggak ada orang lain yang tahu, nggak ada orang lain yang menyaksikannya. Tapi ada dua mata Tuhan, ada sepasang mata Tuhan yang selalu mengintai, bahkan ketika kita tidur. Dan tadi saya katakan, ada malaikat kita sendiri-sendiri yang mencatat semuanya. Bahkan kita karena terlalu sibuk kita nggak sadar, atau kita terlalu terlalu bukan juga karena terlalu sibuk, tapi karena kita nggak menyadari fakta ini, akhirnya kita sibuk dengan cara hidup kita, sementara cara hidup itu nggak cocok dengan kebenaran firman Tuhan, dan itu udah tercatat gitu. Nah, saya tadi kan katakan, eh, ada ada terlalu sering masa-masa di mana saya rasakan kok diri saya itu, daging saya itu teriak gitu ya, seperti di perapian. Karena apa? Karena keinginan hati saya mau seperti Yesus. Keinginan hati saya mau, eh, kemarin ketika ngobrol sama Risha dan juga pada para sahabat, saya bilang hal-hal apa yang paling saya inginkan dalam hidup saat-saat ini adalah bagaimana hidup saya benar, bahkan kalau bisa berkenan. Ya, dalam pandangan saya berkenan itu kan memiliki level yang lebih tinggi gitu ya. Kalau benar ya setara dengan firman, tapi kalau berkenan itu kan menyenangkan hati Tuhan gitu ya. Nah, jadi, hati saya punya kerinduan seperti itu. Nah, sementara saya mengenali diri saya, hati saya, pikiran, tubuh saya, dan saya mau cepat. Tetapi hal yang menggembirakan, yang membuat saya sukacita adalah, dan ini juga menjadi berita untuk kita semua, Tuhan itu mengerti kelemahan kita. Asal asal loh, ada catatan. Sudah dengan segenap hati, dengan kesungguhan, dengan kejujuran, kemurnian, ketulusan, menyerah sama Tuhan gitu ya, bahwa Tuhan ada bagian-bagian yang saya nggak sanggup loh, saya udah berusaha tapi kok kayaknya saya nggak bisa. Nah, lewat doa, lewat penyerahan diri, kan seperti ayat, hafalan kita, bahwa Tuhan senang kepada orang yang berharap akan kasih setianya, berharap akan pertolongan Tuhan gitu ya. Nah, ketika saya betul-betul teriak, saya nggak mampu untuk berubah dalam hal ini. Masih ada karakter-karakter yang menurut apa yang saya tahu dari firman Tuhan belum mencapai standar itu gitu ya. Dan saya ketika tadi, seperti ber bertumpuk gitu ya, tentang pikiran saya yang belum seperti ini, tentang hati saya masih seperti ini, yang kadang kalau terlalu lelah gitu ya, terlalu lelah saya, eh, sebetulnya ya tadi saya katakan bahwa, yang di waktu lalu sering saya katakan, sebetulnya saya nggak mau melayani dengan beban yang seperti ini gitu ya. Nah, tetapi saya kemudian datang sama Tuhan gitu ya untuk memberikan kekuatan, dan saya bertahan sekarang. Saya percaya itu adalah karena kekuatan daripada Roh Kudus. Nah, masa-masa seperti ini itu adalah masa-masa yang saya risaukan. Dan yang saya pesankan daripada praktek hidup seperti ini adalah orang yang sangat, uh, jadi jangan berpikir saya ini orangnya seperti orang Kristen yang penuh beban gitu ya, bukan. Tapi saya sangat merisaukan hal-hal yang tidak Tuhan suka dalam kehidupan saya. Nah, orang yang memiliki praktek hidup seperti ini akan cenderung berubah, akan cenderung diubahkan oleh Tuhan. Saya nggak tahu saya sudah bagikan quote apa enggak ya. Rasanya udah ya. Jadi gini, Tuhan akan berkarya, Roh Kudusnya akan berkarya ketika kita merespons dengan baik, ketika kita melangkah dan melakukan bagian kita. Nah, jadi, uh, uh,
apa yang saya katakan tadi bahwa kalau orang risau dengan hal yang, tidak baik dari hidupnya, berjuang gitu ya, itu kan yang Tuhan katakan, berjuang untuk hidup benar, berjuang untuk hidup kudus, berjuang untuk hidup takut akan Tuhan, berjuang untuk hidup berkenan. Itu kan, proses yang sangat tidak mengenakan bagi tubuh kita, bagi daging kita, ya, saya ralat ya, bagi daging kita, kedagingan kita, ego kita, eee, mengasihani diri sendiri gitu ya, itu nggak enak gitu. Nah, itu yang saya katakan sering saya teriak, tapi justru ketika saya dalam proses-proses seperti ini, maka yang saya pahami terjadi adalah proses sanctification, proses penyucian, lalu proses pemurnian seperti emas yang ada di dalam perapian gitu ya, dipanaskan sampai kemudian sanga-sanganya itu dikeluarkan gitu. Sehingga oleh proses waktu kita menyadari bahwa kita sudah ada yang berbeda ya. Nah, di sini juga saya tambahkan kesaksian saya. Ketika, eee, yang terakhir ini gitu ya, kalau, eee eee, chat dengan Bu Retno, tentang tentang, video-video yang dibuat gitu ya. Kan ada hal-hal yang, eee, ada banyak hal yang perlu koreksi gitu ya. Nah, seperti kemarin eee, ada quote yang ya sekarang udah diubah namanya jadi inspirasi kehidupan, eee, yang tulisan-tulisannya itu, eee, tidak tidak terlihat jelas gitu ya. Nah, sementara saya mau orang tetap bisa tahu, kan kalau penggalan-penggalannya nggak terbaca semua nanti hilang maknanya gitu. Nah, eee, dan saya tahu Bu Retno juga dengan cara belajarnya yang otodidak itu sudah belajar dan berusaha untuk melakukan yang terbaik gitu ya. Nah, ketika di masa lalu saya masih ingat ketika sebelum saya di properti itu saya punya bimbel di Tangerang di klaster di Perumahan Citra Raya. Lalu, salah seorang guru, yang bekerja di bimbel saya, eee, bekerja tidak cocok dengan hati saya gitu ya. Saya masih ingat kelakuan buruk saya ketika itu saya, banting, eee eee eee, keyboard komputer, lalu saya dorong entah, kursi yang di dekat, eee, ruang komputer itu, dan hati saya itu penuh dengan amarah gitu ya, cepat mendidih. Nah, ini adalah bawaan daripada, akibat daripada diri saya yang seorang yang tertolak itu. Dulu ketika kecil kan saya orang yang tertolak, jadi secara psikologis saya merasa, eee, tidak butuh perhatian atau ya ya kayak gitu reaksinya, eee, mudah tersinggung, merasa nggak punya harga merasa tidak punya nilai gitu ya, cepat marah, eee eee eee, ya hatinya mudah mendidih gitu. Nah, itu terjadi ketika saya sebelum bertobat, dan setelah bertobat pun itu nggak langsung hilang, dan itu berproses. Nah, sekarang menjadi kesaksian gitu ya, karena saya risau, karena saya, eee eee, mempersoalkan bahwa saya nggak bisa seperti ini gitu loh. Sudah tahu kebenaran, udah berbicara kebenaran, udah ngajarin orang, udah berbagi sharing, tapi kok kelakuan nggak sama gitu. Itu menjadi persoalan penting bagi saya, dan itu terjadi setiap hari, se eee, setiap hari berjalannya dengan bertambahnya pengertian diri saya, pemahaman saya, bertambahnya, firman Tuhan yang saya ketahui, dan itu selalu itu kan seperti pedang bermata dua firman itu, memedang bagi diri saya untuk saya nggak boleh hanya, eee, share. Tentunya saya sudah, eee, belajar dong untuk menjadi pelaku firman, tapi maksudnya adalah ada tabiat-tabiat, ada karakter-karakter yang terus harus dibersihkan, harus disempurnakan, dan itu yang membuat saya berubah, dan tadi saya katakan itu menjadi kesaksian. Tapi dengan Bu Retno yang kalau sekarang
ketika saya coba menghadapi gitu ya, untuk ngobrol caranya, penyelesaiannya gimana, solusinya, kalau enggak kita nggak usah pakai video yang bergerak gitu ya, gambar yang bergerak gitu. Nah, saya belajar dan berjuang untuk mengendalikan diri saya, dan sudah menjadi prinsip dalam diri saya ketika saya tidak kalau hatinya nggak stabil, pikirannya nggak lagi tenang, maka saya lebih suka untuk tidak segera merespons pesan WA atau kalau dulu Messenger ya udah jarang dipakai, entah di pesan-pesan di WA, saya lebih pilih untuk diam dulu gitu. Bagaimana menenangkan hati dan pikiran, jangan sampai perkataan yang saya sampaikan sekalipun belum sempurna gitu ya, tapi berjuang untuk tidak mem- me- me- mengukir catatan-catatan yang buruk. Itu kerisauan, itu praktek hidup saya sehari-hari, dan itu yang tadi saya saksikan membawa saya kepada perubahan. Kalau kita nggak risau dengan diri kita, kita tahu firman Tuhan banyak hal, termasuk juga tuntunan yang saya berikan tentang kesetiaan, konsistensi, ketekunan, bagaimana bertekun dalam pembacaan firman, hidup dalam doa, menjadi pelaku firman gitu ya. Kalau kita dengarkan gitu ya, dengar terus, baca kesaksian, tapi kita nggak merefleksikannya pada diri kita sendiri, kita itu penipu loh. Ya kan firman Tuhan katakan seperti itu. Kalau kita cuma pendengar dan bukan menjadi pelaku, baik firman Tuhan dan juga tuntunan yang kita dengarkan, kita ini penipu. Dan sikap seperti itu tidak akan pernah mentransform. Kita akan tidak pernah mentransformasi diri kita menjadi diri kita yang baru. Kapan mau jadi seperti Yesus? Sementara firman Tuhan berkata bahwa barang siapa yang mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kapan mau seperti Yesus kalau tidak merefleksikan, tidak mau ditransformasi oleh apa yang kita dengarkan dan kita ketahui. Makanya ini menjadi peringatan untuk kita semua. Saya bersyukur ya, kalau dihitung-hitung dari 2015 sih, apa yang tersisa sekarang bersama dengan saya yang setia sekarang itu jauh lebih sedikit. Tapi dengan jumlah yang ada pun ya saya tetap mengucap syukur gitu ya. Bagi saya itu sudah berterima kasih untuk kepercayaan Tuhan tetap memimpin mereka, ditambah juga dengan saudara-saudara yang dibikin termet sekarang, karena mereka sudah diubahkan gitu ya. Nah, tetapi yang saya mau katakan adalah lebih banyak orang yang tidak siap diubahkan. Makanya sekalipun ikut saya, bahkan masih ada yang yang ada di Interfam, ada di TRC, tapi nggak diubahkan. Karena apa? Praktek hidupnya dalam tanda kutip ngalir-ngalir aja. Ya dengar hari ini, dengar besok lupa. Sudah dituntun, diberikan tuntunan, diberikan petunjuk, selain firman Tuhan melakukan itu kan bagian daripada tuntunan. Dengar sebentar saja. Saya perhatikan, dan itu sangat, sebetulnya kalau saya ikutin daging saya betul-betul kesel sama orang seperti ini. Tapi saya tahu bahwa sikap itu nggak baik, maka saya katakan pada diri saya bahwa saya sudah lakukan yang terbaik. Urusan orang itu kemudian tidak berubah gitu ya, melakukan elpar, laporan, ya pas diingatin lakukan. Kalau udah diam semuanya, dia juga diam gitu ya. Maka orang-orang ini, kalian bisa lihat yang di NTRC Advance, kita kan sudah diubahkan dan memang nggak menghakimi, tapi bisa lihat buahnya kan. Firman Tuhan bisa katakan bahwa bisa lihat buahnya, bisa lihat sekarang siapa yang berubah, siapa yang enggak. Itu terjadi karena tadi nggak punya refleksi atas dirinya, nggak punya, nggak mau bercermin, nggak mau jadikan setiap apa yang dibaca, didengarkan itu jadi introspeksi bagi dirinya sendiri. Dan orang seperti ini, menurut apa yang saya pahami, gak pantas untuk menerima yang terbaik yang daripada Tuhan. Kalau soal keselamatan kan Tuhan yang tentukan. Jadi gak
bilang bahwa orang ini pasti nggak masuk surga, enggak. Tapi yang bisa diterima oleh semua orang, saya mau katakan bahwa kalau orang seperti ini, pasti catatan-catatan dalam buku kehidupannya nanti banyak merahnya dan tidak akan menerima sesuatu yang jauh lebih baik bila dirinya mau introspeksi diri, mau lakukan refleksi diri, risau dengan hal-hal yang dia lihat fakta dirinya belum banyak yang cocok dengan firman Tuhan tentang kesetiaan, konsistensi, ketaatan, kekudusan hidup, pembaharuan budi, masih uh, dia tidak perhatikan itu, maka dia akan tertinggal. Nah, itu yang saya pesankan pertama pada sharing kali ini. Harus memiliki uh, praktek hidup yang seperti itu, merisaukan apa yang setelah tahu firman Tuhan, setelah tahu banyak kesaksian gitu ya, kebenaran firman Tuhan, harus risau dengan tabiat-tabiat praktek hidup yang belum sesuai dengan itu. Kalau enggak, nanti tadi saya katakan, nggak mungkin berubah. Dan Tuhan tidak mungkin ubah orang yang tidak memiliki respons yang baik untuk berubah. Dan yang kedua, kembali kepada cerita kesaksian tadi, bahwa nanti dan sekarang nanti kita akan memberikan pertanggungjawaban, dan sekarang pada saat bahkan ketika kita mendengarkan sharing ini, malaikat terus mencatat isi pikiran kita, hati kita, motivasi kita, sikap kita mendengarkan sharing, semuanya dicatat gitu. Sadari itu. Dan semuanya harus dipertanggungjawabkan. Jangan punya, apalagi sudah tahu kebenaran yang seperti ini, yang menurut saya berkualitas. Karena saya nggak pernah dapatin ini, bahkan di gereja lokal seperti apapun, tanpa bermaksud memegahkan diri atau merendahkan uh, gereja gitu ya. Saya nggak pernah dapatkan pengajaran, nasihat, teguran yang seperti ini. Kalau saya dapatkan dari dulu seperti ini, saya sangat yakin kalau saya nggak akan pernah menyakiti Tuhan dulu ketika saya melakukan dosa yang terberat dalam hidup saya gitu. Kalau ada yang komunitas saya terus betul-betul diingatin kayak gini, saya pasti nggak lakukan dosa itu gitu ya. Nah, faktanya saya lakukan itu karena memang nggak menyalahkan gereja, saya hanya katakan fakta bahwa saya nggak dibekali dengan dan tidak terbekali dengan hal-hal kehidupan sekarang, kesaksian dan juga tentang kehidupan nanti. Nah, karena itu buah daripada setiap orang yang ada di TRC adalah adanya perubahan hidup, pengertian, dan juga ya pengertian dan pemahaman tentang kekekalan nanti. Jadi kalau udah tahu bahwa uh, pertama, kalau sudah risau dengan kehidupan yang kurang cocok dengan firman Tuhan, maka orang ini akan cenderung berubah, dan Tuhan lihat hati loh. Kalau udah ada niat yang mau berubah, Tuhan saya pengen berubah loh, pengen sempurna, pengen ada hati yang tulus, yang murni seperti itu, Tuhan pasti ubahkan. Lalu yang kedua yang harus kita ingat, jangan hidup sembarangan. Ada tadi kan saya katakan, jangankan selain mereka yang udah nggak bersama dengan TRC, yang masih di Interfam juga, di Elpar, ya terlebih Anda yang ada di internet, masih banyak yang belum berubah. Jangan mengalir-mengalir aja yang ya dengar hari ini, besok lupa. Nah ini kan yang membuat praktek hidup yang seperti ini kan yang membuat baik tadi kesaksian diri saya nggak berubah, masih mau berbuat dosa, dan juga kehidupan mayoritas orang kan yang penting ke gereja, apalagi dianggapnya kalau udah ke gereja itu udah beribadah selesai gitu urusannya. Nah itu yang membuat kenapa banyak orang Kristen tapi nggak berubah. Nah sekarang kita mau berubah nggak oleh pembaruan budi kita? Kita mau nggak seperti Yesus? Mau nggak nanti ketika uh, uh, waktunya tiba, kita kehidupan kita itu membanggakan hati kita, mengharumkan hati kita, membuat kita menangis sukacita karena kita telah menjaga hidup dengan sebaik mungkin yang kita bisa lakukan, berusaha untuk sekuat tenaga, semampu kita untuk nanti ketika kita harus memberikan pertanggungjawaban hidup, kita nggak mendapat malu.
kita nggak mendapat celah, kita nggak menyesal. Tadi saya katakan kan, saya juga selipkan tentang sharing, saya suka menyesali masa lalu, bukan berarti saya hidup di masa lalu. Saya selalu katakan bahwa andaikan saya punya pengertian seperti ini ketika saya umur gak usah 20 deh, masih lumayan lah ketika 30, pasti lebih banyak hal yang membuat saya lebih banyak hal uh, yang lebih banyak hal, lebih banyak sukacita yang akan saya terima kelak dari apa yang saya lakukan dengan pengertian sekarang kan, dan akan lebih berkurang hal-hal yang konyol, hal yang bodoh, hal-hal yang hina yang saya lakukan. Nah, karena itu kalau udah sekarang, udah mendapatkan komunitas seperti ini, pengajaran seperti ini, jangan lagi punya sikap yang bebal. Karena tadi saya katakan, ada di sini orang-orang yang nggak berubah. Karena saya bisa feel, saya bisa saksikan. Ya dari kan kesetiaannya kan kelihatan, tanggung jawabnya, diberikan tanggung jawab untuk melakukan ini dan lakukan itu. Masih banyak yang mau sendiri. Orang seperti ini akan cenderung nggak berubah. Nanti dia akan menyesali orang lain telah mendahului dia dalam hal kerohanian. Dan satu lagi yang saya tambahkan di sini, dari cara bicara orang, dari sikap orang, itu akan kelihatan mana orang yang sudah diproses oleh firman Tuhan atau model Kristen yang tadi, dengar hari ini, besok lupa. Ya akan sama. Di sini juga saya tambahkan ya, ya ayat pendukung 2 Timotius 3:16 kan, bahwa firman Tuhan itu akan mengubahkan kelakuan kita. Tadi kan saya katakan bahwa kalau orang sudah diproses firman Tuhan, itu akan berbeda. Lalu kemudian, tadi kan yang terakhir saya katakan bahwa orang kalau udah hidup dalam firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan, maka cara bicaranya, pikirannya, perilakunya juga akan berbeda, akan penuh dengan hikmat. Karena firman yang dilakukan selain mengubah perilaku kita, di 2 Timotius 3:15 juga berkata bahwa ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu. Jadi orang kalau hidup dalam firman, menjadi hamba kebenaran, itu akan berbeda. Makanya saya gampang klik dengan orang yang hatinya murni, yang hidup dalam firman Tuhan, itu gampang klik. Sekalipun nggak sering chat gitu ya, walaupun interaksinya itu cuma di grup, tapi saya bisa klik secara hati dengan orang itu gitu ya, karena saya tahu dia menghidupi firman Tuhan. Tapi kalau orang yang memang nggak bertanggung jawab dalam kehidupannya, hati saya cenderung nggak serk dengan orang seperti ini gitu. Makanya saya katakan bahwa orang-orang yang hidup dalam firman Tuhan itu pasti berbeda, menjadi ciptaan baru, memiliki hikmah, kelakuannya diubahkan semakin hari. Makanya Tuhan itu sangat baik, memberikan kita waktu yang panjang. Salah satu tujuannya adalah supaya kita memproses diri kita gak instan gitu ya. Kalau instan harus dalam satu hari kita bisa teriak, bahkan bisa gila mungkin. Tapi dengan waktu yang ada, selain menikmati hidup, menjadi saksi, menjadi terang, tapi Tuhan memberikan waktu yang panjang, puluhan tahun. Itu untuk apa? Untuk bertransformasi, untuk mengikuti jejak Tuhan. Memang kita nggak bisa sama seperti Tuhan. Tuhan nggak pernah dosa, kita pernah berbuat dosa. Tapi setelah kita tahu kebenaran, kita harus terus mengikuti jejak itu. Harus mempersesuaikan diri setiap hari. Makanya setiap hari harus terus disempurnakan. Nah, kiranya apa yang saya bagikan pada kesempatan ini memberikan pengertian yang yang kuat, yang baru kepada setiap orang, supaya tidak tidak sama setiap hari. Bahkan tidak seperti orang-orang yang sangat memprihatinkan bagi saya, sudah tahunan tetapi ada juga yang nggak berubah. Kenapa? Ya gitu, nggak mau risau dengan, aduh kok kelakuan saya kayak gini ya, misalnya malas-malasan, nggak bersemangatan, kemudian juga nggak setia, nggak konsisten, nggak nggak mau berontak untuk ketersinggungan saya, nggak mau berontak nih dengan suka nyimpang kesalahan orang, nggak mau berontak dengan pikiran jelek saya gitu ya. Akhirnya sama, jadi budak daripada perilaku-perilaku yang tidak terpuji tadi.
Dan saya sangat rindu dan saya sangat sukacita ketika saya melihat banyak orang yang berubah, diubahkan sama seperti diri saya. Karena itu salah satunya juga saya syukuri. Kalau saya sudah diubahkan sekarang, itu semua karena Tuhan. Saya sering katakan, Lord, thank for everything that you have done in my life. Tuhan, terima kasih udah apa yang kau lakukan, termasuk transformasi dalam kehidupan saya. Saya memang mau, tapi semuanya karena kekuatan Roh Kudus gitu. Sangat sukacita ketika kita melihat diri kita berubah dari bulan ke bulan dan lebih nyata dari tahun ke tahun gitu ya. Ya mungkin semester lah ya, dari semester ke semester yang lain kita sudah berubah dalam banyak hal dan itu akan menyenangkan hati Tuhan. Nah, sikap seperti ini juga yang akan membuat kita yakin bahwa kita akan bertemu dengan Tuhan gitu ya. Nah, kiranya apa yang saya bagikan ini memberkati kita, memotivasi kita, dan jangan berperilaku bodoh cuma dengar hari ini, semangat hari ini, terus besok lupa. Kalau kayak gitu, nanti nggak bakalan berubah. Sangat memalukan di antara kita, sementara kita kan saling menyaksikan satu sama lain gitu ya. Nah, selamat menjelang 2 pagi untuk kita sekalian. Semangat berpuasa kepada para sahabat yang terus bersemangat dalam berpuasa. Semangat Pak. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin. Kaulah Tuhan El Shaddai, Tuhan yang berkuasa. Kau sanggup mengadakan semua yang ku perlukan. Kaulah Tuhan El Shaddai, ku serukan kau ajaib. Kau tempatku berharap, yang selalu setia menyertaiku. 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 Kau tempatku berharap dan selalu setia menyertai.